Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifa. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja seperti biasanya ya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton teman-teman. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton ya. Istilah cinta buta itu kadang kayaknya memang bener ada ya guys. Seperti kisah yang mau aku ceritain kali ini. Jadi ada seorang wanita yang jatuh cinta. Dia bener-bener sayang banget gitu ya sama pasangannya. Sampai-sampai walaupun pasangannya udah ketahuan berbohong, dia tetap maafin, tetap kasih kesempatan lagi, terus berpikir positif. Tapi akhirnya ini malahan jadi bumerang buat dia. Kasihan banget ya guys. Nah kira-kira gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kisah kali ini tentang seorang wanita yang bernama Cynthia Castillo. Cynthia tinggal di Eagle Creek, Oregon, Amerika Serikat. Dia punya 2 anak perempuan dan salah satunya yang paling dekat sama dia adalah anaknya yang bernama Amanda Rosansky. Dan Cynthia ini adalah orang yang optimis banget teman-teman, terutama di dalam percintaan. Dia sama sekali nggak pernah berpikir kalau hubungan cintanya akan kandas di tengah jalan atau mungkin akan berakhir tragis, berakhir buruk kayak gimana gitu ya. Enggak sama sekali. Dia optimis, dia percaya kalau suatu hari dia bakal menemukan pasangan yang bisa membahagiakan dia, yang dia cinta, pasangan itu juga cinta sama dia, mereka bisa hidup bahagia selamanya. Seperti di dongeng-dongeng teman-teman. Dan mungkin memang keoptimisan semacam ini tuh ya bagus ya, hal yang bagus teman-teman. Tapi ini malahan bikin Cynthia jadi kayak kurang waspada gitu loh. Makanya saat dia menikah, dia ngerasa hubungan pernikahannya itu bakalan langgeng gitu ya, bahagia selamanya seperti yang dia harapkan. Tapi ternyata kenyataannya itu jauh lebih pahit teman-teman. Pernikahan pertamanya gagal, dia harus bercerai dengan suaminya karena suaminya itu ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Parah banget ya, tahu kalau pasangan kita selingkuh aja tuh udah sakit hati banget rasanya. Apalagi pasangan kita itu selingkuh sama sahabat kita sendiri. Setelah kegagalan pernikahan pertamanya ini, Cynthia hancur banget pastinya. Sampai setelah 7 tahun bercerai dengan suami pertamanya, Cynthia memutuskan untuk pindah dari kampung halamannya, pindah dari area lingkungannya saat itu untuk melupakan semua masa lalunya, untuk move on, bener-bener move on gitu ya. Dia pengen merubah kehidupannya. Bulan April tahun 98, Cynthia memutuskan untuk pergi dari Oregon dan dia mulai kerja di kapal pesiar sebagai customer relation. Cynthia bekerja di kapal pesiar jalur pelayaran Alaska. Di sana pastinya Cynthia harus beradaptasi dengan orang-orang baru. Dan Cynthia berkenalan dengan salah satu chef di sana yang bernama Wayne Yi Ching. Setelah pertama kali kenalan sama chef Wayne ini, Cynthia tuh ngerasa sih kalau chef Wayne kayaknya ada ketertarikan gitu loh sama dia. Sampai akhirnya setelah beberapa mereka kenal, suatu hari Cynthia dapat karangan bunga nih teman-teman. Dan setelah dibaca di situ ada note-nya kan. Ternyata karangan bunga itu dikirim sama Chef Wayne. Saat itu Cynthia sempat bingung ya teman-teman. Mereka soalnya belum deket tapi kok udah dikirimin karangan bunga aja. Nah besoknya Cynthia datengin Chef Wayne ini, terus dia langsung nanya, Chef, kamu kirimin aku karangan bunga ya? Dan Chef Wayne bilang, iya itu aku yang kirimin, gimana? Kamu suka nggak? Cynthia pastinya bilang suka dan dia senang banget. Terus mereka mulai ngobrol, mereka mulai semakin deket tuh teman-teman. Chef Wayne bilang iya memang dia tertarik sama Cynthia. Dan kalian tahu nggak sih setelah mereka tuh ngobrol-ngobrol beberapa jam, Chef Wayne langsung bilang sama Cynthia kalau dia ada niatan menjadikan Cynthia istrinya. Dengar kayak gitu pastinya Cynthia kaget banget. Dikirimin karangan bunga aja dia udah kaget. Apalagi kayak dibilang mau dinikahin gitu ya, padahal mereka cuma beberapa kali ngobrol, baru ketemu beberapa kali juga, baru banget kenal juga. Kok bisa suka sama dia secepat itu, terus langsung pengen jadiin istri aja? Dan Wayne ini juga bilang sama Cynthia kalau sebenarnya dia itu lagi ikut pelatihan di Angkatan Laut dan saat itu dia menjabat sebagai perwira cadangan. Setelah tahu tentang hal ini, Cynthia tuh jadi kayak kagum banget ya sama Wayne karena dia berpikir wah patriotik banget, mau
bekerja untuk membantu negara, membantu sesama. Dan saat itu juga dia merasa, wah kayaknya ini udah saatnya deh aku membuka hati lagi untuk cinta yang baru. Cynthia langsung telepon anaknya, telepon ibunya, dan dia bilang dia ketemu dengan seorang pria bernama Wayne. Dia ngerasa udah cocok sama Wayne ini, dan dia juga udah mulai jatuh cinta sama Wayne, teman-teman. Cynthia merasa setelah 7 tahun dia bercerai dengan suami pertamanya, ini baru pertama kali lagi dia merasakan bahagia karena diperhatikan sama orang lain, dikasih perhatian lebih gitu ya. Cynthia juga suka sama Wayne karena katanya dia cerita jujur, dia kasih tahu masa lalunya. Si Wayne ini katanya udah pernah nikah nih, teman-teman, dan udah punya anak 3 juga. Wayne bilang sama Cynthia dia harus bercerai dengan istrinya karena istrinya itu ketahuan selingkuh sama teman kerjanya. Pastinya setelah mendengar cerita dari Wayne ini, dia ngerasa kasihan, dia ngerasa bersimpati gitu ya sama Wayne karena kan dia juga merasakan hal yang sama. Dia harus pisah sama suaminya karena suaminya selingkuh. Pada bulan September tahun 99, Wayne akhirnya memutuskan untuk melamar Cynthia, dan mungkin seperti yang udah kalian tebak, Cynthia menerima lamaran dari Wayne ini. Mereka tunangan deh tuh. Cynthia dibelikan sebuah cincin, dan cincinnya juga berlian yang kelihatannya memang mahal ya teman-teman. Wayne juga bilang dia janji akan jagain Cynthia, akan mencintai Cynthia selamanya. Wayne juga janji kalau dia bakalan setia sama Cynthia sampai akhir hidupnya. Cynthia bahagia banget pastinya saat itu, tapi nggak lama kemudian kapal berlabuh di San Francisco tuh teman-teman. Nah pada saat itu Wayne punya kabar buruk buat Cynthia. Wayne bilang ke Cynthia kalau 2 anaknya yang masih kuliah mengalami kecelakaan mobil dan meninggal dunia dalam kecelakaan itu. Lebih parahnya lagi, Wayne bilang ke Cynthia kalau dia dapat kabar anaknya meninggal ini dari salah satu teman anaknya. Mantan istrinya itu sama sekali nggak ngabarin ke Wayne, dan pada saat teman anaknya itu ngabarin, kedua putrinya itu juga katanya udah dimakamin tuh teman-teman. Pastinya Cynthia setelah mendengar ini langsung kasihan banget gitu ya sama Wayne. Dia bilang kenapa sih kok mantan istrinya tega banget, anak kandungnya Wayne meninggal tapi dia nggak kabarin ke Wayne sama sekali, sampai anaknya udah dimakamin duluan gitu loh. Wayne nggak ada kesempatan untuk melihat anaknya untuk terakhir kali. Nah setelah berita duka ini, Wayne bilang sama Cynthia, aduh kayaknya aku udah nggak bisa deh kalau misalkan hidup kayak gini-gini aja. Aku pengen banget cepet-cepet nikah sama kamu. Kayaknya satu-satunya hal yang bisa menghibur aku kalau aku bisa cepet-cepet nikah gitu sama kamu. Karena Cynthia saat itu memang sudah bersimpati sama Wayne, dia kasihan sama Wayne, dan menurut Cynthia saat itu alasannya Wayne masuk akal gitu ya. Dia kehilangan kedua anaknya, dia ngerasa sedih, dia pengen punya seseorang yang bisa mencintai dia, yang dia cintai juga. Jadi akhirnya Cynthia setuju untuk menikah dengan Wayne. 2 minggu kemudian mereka menikah. Ibu Cynthia itu seneng banget, dia ngeliat anaknya juga seneng banget gitu ya, karena memang Cynthia saat itu senang, happy banget. Ibunya Cynthia tuh membuatkan kue pernikahan. Setelah menikah, Cynthia dan Wayne tinggal di sebuah apartemen. Mereka udah gak kerja di kapal pesiar lagi nih. Tapi pada tahun 2000 mereka udah menikah selama 1 tahun ya. Berarti tepat di hari Valentine mereka kedatangan tamu yang sama sekali nggak disangka, yaitu seorang sheriff. Sheriff ini datang ke rumah mereka bawa surat perintah penangkapan untuk Wayne. Cynthia shock banget dong pastinya saat itu. Kenapa nih kok suaminya mau ditangkap polisi? Ternyata Wayne itu ditangkap atas tuduhan pemalsuan teman-teman. Dan Wayne bilang ke Cynthia kalau dia ditangkap sama polisi kayak gini bukan karena bener-bener dia melakukan kejahatan, tapi karena dia dijebak sama mantan pacarnya. Jadi kayak mantan pacarnya itu balas dendam ke dia gitu loh. Pokoknya Wayne itu ngejelasin segala macam ke Cynthia sampai akhirnya Cynthia percaya sama suaminya ini teman-teman. Karena itu dia mau membantu suaminya supaya nggak dipenjara. Dia pun menulis cek sebesar $14.000. Setelah membayar itu ke pengadilan, akhirnya Wayne bisa bebas tuh teman-teman. Di bulan April tahun 2001 mereka pindah apartemen dan mereka memulai usaha baru, yaitu usaha restoran makanan laut. Mereka mengelola restoran itu bareng-bareng. Tapi saat itu Wayne mulai sering ninggalin Cynthia, entah kemana. Dia sih bilangnya sama Cynthia kalau dia ada tugas. Tugas dari mana? Tugas dari pelatihan angkatan laut. Wayne sempat liatin ke Cynthia juga surat tugas yang dikirim lewat email sama bosnya katanya gitu ya. Nih lihat nih, kalau kamu nggak percaya, aku memang ditugasin untuk pelatihan. Ini dia email tugas dari bos aku, silahkan nih dilihat gitu loh. Dan suatu hari Cynthia ini sempat ngeliatin email tersebut ke anaknya yang bernama Amanda tadi teman-teman. Mungkin Amanda ini lagi main ke rumah ibunya, terus dia tanya, kemana Wayne, kok nggak ada? Terus ibunya bilang, oh dia lagi dapat tugas dari angkatan laut. Diliatin lah email tugasnya itu. Nah setelah melihat email itu, anaknya si Amanda ini merasa ada yang aneh nih teman-teman. Dia bilang sama ibunya,
suaminya, "Ibu, ini kok kayaknya aneh deh. Biasanya kalau orang ditugasin langsung sama militer Amerika Serikat gitu ya, itu bakalan surat tugasnya itu bakalan dikirim dari email khusus angkatan laut gitu loh, bukannya email pribadi kayak gini, bukan dari Yahoo, tapi ada satu email khusus lah." Dan walaupun sudah mendengar hal kayak gini dari anaknya, Cynthia tetap kayak positive thinking. Dia merasa nggak mungkin lah suaminya bohong sama dia gitu kan. Akhirnya masalah itu dilupakan sama Cynthia. Dia masih tetap percaya sama suaminya, dia masih tetap berpikir positif. Tapi lagi-lagi mereka kedatangan tamu yang nggak diharapkan. Pada bulan Juni tahun 2001, seorang sheriff datang lagi ke tempat mereka dan membawa surat penangkapan untuk Wayne, teman-teman. Wayne ditangkap karena tuduhan pemalsuan lagi nih. Dan saat ini Cynthia udah nggak punya uang, dia udah nggak bisa ngebantuin Wayne, ngebantuin suaminya. Jadi Wayne akhirnya harus menghabiskan waktu di penjara selama 8 bulan. Cynthia saat itu merasa kalau dirinya tuh benar-benar lagi diuji banget, pernikahannya juga lagi diuji, dan dia berpikir setiap pernikahan itu kan pasti punya masalah masing-masing, dan ini ujian pernikahannya, jadi dia harus tetap kuat, dia harus tetap tabah. Dia merasa nggak enak kalau cuma mau menemani suaminya di saat-saat bahagia aja. Jadi walaupun suaminya masuk penjara, dia tetap setia menunggu suaminya keluar dari penjara. Wayne dibebaskan pada bulan Agustus 2002. Cynthia menjemput ke penjara itu, teman-teman, pada saat Wayne bebas. Jadi dia bener-bener baik banget ya, setia banget sama suaminya. Setelah mereka bersatu kembali, Wayne janjiin Cynthia mau mengadakan perayaan ulang tahun untuk Cynthia yang ke-50. Wayne akan cari tempat untuk perayaan ulang tahunnya itu. Dia juga yang katanya mau bayar semuanya. Tapi di malam sebelum perayaan, Wayne dapat telepon dari seseorang, dan Wayne bilang ke Cynthia kalau itu adalah petugas bebas bersyaratnya yang katanya mau mengunjungi ke rumahnya, mau ngecek keadaannya Wayne gitu ya, mau ngecek apakah dia menaati peraturan bebas bersyarat besok. Berarti tepat di hari ulang tahunnya Cynthia tuh, teman-teman. Pastinya Cynthia bilang ke suaminya, "Terus gimana perayaan ulang tahun aku kan juga besok. Kamu kan udah janji mau ngadain pesta buat aku." Dan Wayne bilang, "Oh, tenang aja sayang, semuanya bakal baik-baik aja. Perayaan ulang tahun kamu tetap bakalan berjalan, tapi kayaknya aku nggak bisa datang nemenin kamu karena kan ya aku harus menunggu petugas bebas bersyarat datang ke rumah." Pada tanggal 13 Januari 2003, Cynthia ulang tahun yang ke-50, dan karena suaminya mau kedatangan petugas bebas bersyarat, jadi ya Wayne nggak bisa nemenin dia di acara perayaan itu, teman-teman. Tapi Wayne bilang sama Cynthia kalau semuanya udah dia urus, semuanya udah siap. Cynthia tinggal datang aja ke sana dan bisa merayakan sama teman-teman dan keluarganya. Tempatnya itu adalah di sebuah restoran yang ada di dalam hotel. Jadi hari itu Cynthia berangkat dari rumah sendiri, dia bawa mobil sendiri, dia langsung datang ke restorannya. Sampai di restoran, Cynthia langsung tanya dong ya sama resepsionnya, "Hai, ada reservasi atas nama Cynthia, hari ini aku ada booking untuk perayaan ulang tahun di sini, di restoran ini," gitu kan. Nah, resepsionnya bilang, "Oke, sebentar ya Bu, kita cek dulu." Tapi setelah dicek sama resepsionnya, ternyata nggak ada reservasi atas nama Cynthia, teman-teman. Tapi Cynthia bilang, "Oh gitu ya, oke coba deh nama suami saya, yaitu Wayne." Dicari juga sama resepsionnya reservasi atas nama Wayne, dan nggak ada juga. Jadi ternyata hari itu di restoran tersebut nggak ada reservasi untuk perayaan ulang tahun Cynthia, teman-teman. Pastinya Cynthia langsung kecewa banget gitu ya. Dia langsung masuk ke dalam mobilnya, dia nangis di dalam mobil, dan dia pulang lagi ke rumah. Cynthia pulang ke rumah, dia langsung tanya sama suaminya, "Kok kamu tega banget sih bohongin aku? Kamu bilang semuanya udah diurus, kamu bilang kamu udah reservasi segala macem, tapi aku datang ke sana dan belum ada reservasinya sama sekali. Kenapa kamu bohongin aku?" kata Cynthia. Dan Wayne saat itu langsung ngomong ngebaik-baikin Cynthia gitu ya. Dia bilang, "Oh iya, maaf ya sayang, kayaknya pihak restorannya itu ada kesalahan deh. Padahal aku udah reservasi, cuma kayaknya nggak ketulis, nggak kecatat sama dia." Saat itu Cynthia udah bener-bener nggak mau lagi dengar penjelasan dari suaminya. Dia udah kecewa parah gitu ya. Ya soalnya ulang tahun bukannya dikasih hadiah, dikasih kebahagiaan, malah dibohongin kayak gitu, coba kan. Keesokan harinya Wayne berangkat kerja, Cynthia ada di rumah, dan dia langsung cari nomor telepon petugas pembebasan bersyaratnya Wayne. Ditelepon tuh sama Cynthia petugasnya, dia tanya, "Gimana kemarin kunjungannya Pak?" segala macam. Tapi petugas bebas bersyarat suaminya ini bilang,
oh enggak, kami kemarin nggak ada kunjungan ke rumah kamu sama sekali katanya. Wah, ketahuan lagi deh, ternyata suaminya bohong juga tentang itu teman-teman. Setelah Wayne pulang kerja, Cynthia langsung tanya lagi sama Wayne, tapi saat itu dia nggak langsung konfrontasi Wayne gitu ya, dia pura-pura dulu, gimana kemarin kunjungannya? Dan Wayne bilang, oh iya semuanya baik-baik aja. Terus Cynthia bilang lagi, gitu ya, tapi aku udah telepon ya ke petugas bebas bersyarat kamu dan dia bilang dia nggak ada kunjungan ke sini kemarin. Kok kamu bohong lagi sih sama aku? Saat itu Wayne masih ada alasan lagi nih teman-teman. Dia bilang, oh iya kemarin itu sebenarnya kunjungan dari petugas bebas bersyarat aku emang nggak jadi, tapi kemarin ada beberapa teman aku yang main ke rumah, jadi ya aku ngobrol sama mereka. Yang aku maksud kunjungannya baik-baik aja ya, kunjungan dari teman-teman aku itu. Cynthia saat itu pasti udah nggak percaya lagi sama omongan suaminya, keraguan dia terhadap suaminya tuh pastinya udah mulai besar banget gitu ya. Tapi entah karena Cynthia ini cinta banget sama suaminya atau gimana, alasannya dia apa aku juga gak ngerti, dia masih mau kasih kesempatan satu kali lagi buat suaminya. Bener-bener baik dan positive thinking banget ya teman-teman. Kalau aku jadi dia pasti udah kapok, udah gak bakal bisa percaya lagi mungkin. 2 bulan kemudian Wayne mendapatkan peluang kerja baru di kota lain. Sedangkan Cynthia gak ikut ke sana karena dia masih ada pekerjaan, dan niatnya kalau pekerjaannya udah selesai dia langsung nyusul tuh suaminya ke sana baru. Tapi di akhir bulan Agustus Cynthia mendapatkan telepon dari Wayne, dan Wayne bilang, Cynthia kamu udah baca belum email dari aku? Terus Cynthia tanya dong, email apa? Aku belum ngecek email, emang ada apa? Dan Wayne bilang, nggak apa-apa, kamu cek aja coba emailnya ya, kamu baca di situ aja. Dan ternyata setelah Cynthia baca emailnya, kabar buruk lagi teman-teman. Wayne menggugat cerai Cynthia. Setelah baca email itu pastinya Cynthia sedih banget, dia ngerasa semua impiannya itu hancur berkeping-keping. Impiannya dia untuk bisa bahagia selamanya sama suaminya itu ya pastinya udah kandas ya teman-teman. Dia harus menerima kenyataan pahit kalau pernikahannya itu gagal sampai 2 kali. Di awal Januari 2004 Cynthia telepon ke tempat kerjanya Wayne yang baru itu, terus dia bilang mau kabarin gitu kalau surat gugatan cerainya itu udah selesai dia lengkapi, pokoknya udah siap lah. Tapi pas teleponnya diangkat dan pemilik restoran tempat suaminya bekerja atau tempat mantan suaminya itu bekerja bilang kalau Wayne sudah berhenti kerja di sana pada bulan Desember. Tapi dia bilang kalau Wayne masih tinggal di sekitar sana bersama dengan istrinya guys. Jadi ternyata si Wayne ini juga sudah punya istri lagi, dan itu pun bukan setelah dia bermasalah dengan Cynthia ya teman-teman. Ternyata sebelum dia menikah dengan Cynthia pun dia udah punya istri di sana. Akhirnya Cynthia mulai cari tahu lebih banyak lagi tentang Wayne karena nggak seperti yang dia pikir ya. Ternyata banyak banget hal-hal yang dia nggak tahu tentang Wayne ini. Wayne Yicheng ternyata punya riwayat menikahi banyak wanita teman-teman. Dia suka memanipulasi wanita, dan ternyata dia juga bukanlah anggota angkatan laut. Jadi memang dia itu pernah mengabdi di angkatan laut tapi cuma sebentar aja, dan dia memang berbohong ke wanita-wanita yang dia nikahi, ke wanita yang pengen dia ambil perhatiannya gitu ya. Dia pura-pura jadi angkatan laut karena kan wanita mungkin seneng gitu kan kalau misalkan ngelihat cowok berseragam gagah macho gitu kan, wah kayak patriotik banget. Makanya itu dipakai sama dia sebagai senjata untuk mengambil perhatian wanita yang mau dia manipulasi. Dan dari catatan pengadilan secara resmi dia telah menikahi sebanyak 7 wanita. Wayne juga berbohong tentang kematian kedua anaknya. Dia sengaja mempermainkan simpati wanita dengan bilang ke mereka kalau anaknya itu meninggal karena kecelakaan segala macam. Padahal menurut petugas polisi anaknya Wayne 2 orang itu masih dalam keadaan hidup dan sehat walafiat teman-teman. Tega banget ya. Nipu sampai bilang anaknya udah meninggal, ya ampun. Selain menipu para wanita, Wayne juga melakukan beberapa kejahatan lain seperti pencurian, perampokan, pemalsuan, dan juga bigamis atau bigami ya teman-teman. Jadi bigami ini hampir mirip sama poligami, menikah dengan lebih dari 1 orang di waktu yang bersamaan. Jadi misalkan si A masih menikah dengan si B, terus dia udah menikah lagi nih sama si C gitu loh. Cuma bedanya sama poligami itu kan biasanya ya punya banyak pasangan, entah menikah secara resmi atau enggak. Tapi kalau bigami ini harus menikah secara resmi. Jadi orang yang menikah secara resmi tapi dengan beberapa orang. Di beberapa negara hal ini nggak apa-apa, diperbolehkan ya teman-teman. Tapi kalau di
di Amerika hal kayak gini tuh dianggap melanggar peraturan, hal yang ilegal. Apalagi kalau pasangan tersebut nggak tahu tentang pernikahan yang lainnya itu. Jadi kalau orang yang melakukan bigami kayak gini bisa dijatuhi hukuman entah denda, penjara, atau ganti rugi gitu. Makanya setelah tahu tentang hal ini, Cynthia langsung melaporkan Wayne ke kantor polisi. Dia mengajukan tuntutan terhadap Wayne. Pada bulan Juli 2004, Cynthia memenangkan tuntutannya. Wayne ditangkap sama polisi atas tuduhan bigami. Dia diberikan hukuman penjara cuma selama 10 hari sih teman-teman, tapi dia juga harus membayar uang denda ke Cynthia. Jadi ya lumayan lah ya. Pada tanggal 26 Oktober 2004 mereka resmi bercerai. Cynthia sekarang tinggal bersama ibunya. Dia bilang kehidupannya baik-baik aja dan pastinya dia masih nggak mau membuka hatinya buat pria lain. Dia kayak masih trauma gitu ya teman-teman. Tapi dia bilang kehidupannya sekarang ya baik-baik aja. Dia tinggal nggak jauh dari rumah anak dan cucunya. Jadi kok misalkan dia lagi kesepian segala macam, dia bisa kunjungin anaknya, main-main sama cucunya, dan masih ada ibunya juga gitu ya. Dia tetap masih berharap suatu hari dia bisa ketemu dengan seorang pria yang benar-benar mencintai dia tanpa kebohongan, menerima dia, tahu latar belakang dia, dan dia juga sama mencintai pria itu. Kasian banget gak sih teman-teman, dari muda dapat pasangan tapi yang kayak gitu terus. Cuma ya memang kebahagiaan orang itu di dunia kan beda-beda. Kalau dia nggak dapat kebahagiaan dari situ, ya mungkin dia bakal dapat kebahagiaan dari sisi hidupnya yang lain ya teman-teman. Oke, itu dia tadi ceritanya. Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kisah ini. Dan untuk kalian yang punya masalah juga sama pasangan, punya masalah dengan percintaan atau dalam hidup kalian apapun, jangan nyerah ya teman-teman. Selalu semangat karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.